Ini yang dari mana ya? Dari penyidiknya Pak Awe. Awe. Oh iya. Penyidik. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kan udah paham. Ngomong sama dalam penyidikan langsung Pak Jos nanti. Jos ya. Nggak apa-apa aja. Ini tampang George S ini tampang Yaman ya? Bukan ya. Tampang Arab? Bukan ya. Tampang apa ini? Kan biasa yang disebut orang-orang nggak benar tuh itu kan orang-orang yang bertampang Yaman, Arab dan sebagainya. Tapi fakta terus-menerus membuktikan bukan. Tapi yang tampang beginilah ini. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir. Kawan-kawan kita dari etnis China juga banyak yang menjadi korban. Nah ini yang menarik ya. Jadi mari kita coba simak, kita telaah ini dengan perspektif yang netral ya. Kita tidak mendorong kebencian terhadap salah satu etnis karena itu tidak boleh ya, tapi kita lebih kepada orang per orangnya. Kalau kebetulan memang mayoritasnya ada di sana ya itu adalah sebuah fakta ya. Orang ini luar biasa beraninya ya. Orang miskin nggak mungkin, mana bisa lapor ke polisi, nggak mungkin. Saya ini kebal hukum, kata si George ini. Dan hasilnya sempat benar 2 bulan sudah dilaporkan ke polisi, tak ditanggapi, nggak ada tanggapan. 2 hari diviralin, langsung ditangkap. Nah inilah lagi-lagi kekuatan netizen. Jangan netizen ditantang-tantang. Karena netizen hari ini, media sosial hari ini menjadi pilar demokrasi, pilar kebebasan. Harta, tahta tak mampu melawan kekuatan netizen. Jadi jangan sombong, George. Langsung kita simak beritanya. Breaking news, anak bos toko roti George Sugama Halim ditangkap. Kapan? Tadi malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ini korbannya rakyat jelata ini. Ini yang dari mana ya? Dari penyidiknya Pak Awe. Awe. Oh iya. Penyidik. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kan udah paham. Ngomong sama dalam penyidikan langsung Pak Jos nanti. Jos ya. Nggak apa-apa aja. Polisi menangkap anak bos dari toko roti George Sugama Halim yang menganiaya karyawan DA hingga terluka di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Jakarta Timur.
sudah gelar perkara dan statusnya sudah diputuskan naik ke tahap penyelidikan, ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari. Jadi butuh 2 bulan mungkin ya untuk memutuskan ini naik ke tahap penyidikan. Padahal bukti sudah diserahkan, video juga sudah diserahkan, butuh waktu 2 bulan. Tapi dengan desakan netizen 2 hari viral langsung ditangkap. Kemarin siapa yang bisa mendorong Miftah mundur dari tahta kekuasaan, utusan presiden, utusan khusus presiden? Ya netizen. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu beraninya cuma di medsos, ya tuh justru medsos hari ini efektif. Terbukti berkali-kali menekan kekuasaan untuk berlaku adil terhadap rakyat Indonesia. Iya kan? Kejadian bermula terduga pelaku meminta korban membawakan makanan yang dipesannya secara online ke kamar. Ini dia pesan ke online. Nah, itu bisa dibawa sendiri sebetulnya. Cuman dia minta si karyawannya itu yang membawakan. Namun korban menolak karena GSH berkata kasar. GSH ini John Sugama Halim. Kita ingat-ingat namanya. Terduga pelaku yang kesal karena permintaannya ditolak melemparkan kursi ke korban hingga terluka. Pelaku juga melemparkan pajangan patung dan mesin EDC hingga korban berdarah. Sebelah sini. Nggak tega saya lihatnya. Karyawan lain yang melihat kejadian tersebut takut. Mereka hanya bisa merekam perbuatan pelaku melalui kamera handphone agar menjadi barang bukti. Kemudian orang tua GSH yang berada di lokasi sempat sempat menyelamatkan korban dengan cara menarik DA keluar toko. Jadi yang ditariknya itu korbannya, bukan pelaku. Ke pelakunya nggak berani kali ya. Orang tua GSH pun juga menyarankan agar melaporkan ke polisi. DA yang menuruti orang tua GSH keluar toko, namun ketika kembali untuk mengambil handphone dan tas, pelaku melemparkan sejumlah benda ke arah tubuh korban hingga terluka. Usai mendapatkan penanganan medis, korban DA didampingi rekan kerja langsung berarti saat itu juga itu melaporkan kasus itu ke Polres Metro. Mereka menyerahkan barang bukti pakaian yang terdapat bekas darah. Jadi sudah clear, sudah bukti-buktinya sudah lengkap. Tapi ya tadi karena nggak viral, no justice hari ini. Diciduk malam-malam bagaimana rasanya nih? Ini foto ketika dia diciduk, ya. Yang katanya kebal hukum tak mempan dilaporin oleh netizen. Kalau tanpa netizen berarti ini benar ini. Jangan-jangan memang betulan kebal hukum. Nih ininya ya, kejadiannya. Detik-detik. Udahlah, saya nggak berani nerusinnya. Tapi sahabat SZ saya kira udah lihat sendiri ya. Mengerikan, mengerikan. Cara-caranya begitu kasar. Mengapa suku Cina di negeri ini oleh para pejabat dan aparat seolah dianggap dewa yang bebas berbuat semaunya dan seolah-olah tak ada hukum dan pasal untuk memproses pelanggarannya? Bebas merampas hak milik rakyat dengan dalih fiktif, menganiaya, memakai fasilitas negara. Mengapa? Nah ini yang mau saya luruskan ya. Tidak semua ya. Bahkan orang Cina pun ada yang dizolimi. Dan kita harus bela. Jadi kita bela yang dizolimi. Kalau kebetulan pelakunya lebih banyak mayoritas dari etnis ini, ya itulah fakta. Gitu. Tapi tidak lantas kemudian kita boleh mengeneralisir. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Jika jadi ditangkap, saran, jadikan satu dengan teman yang lainnya katanya. Jangan dipisah lah. Supaya ada interaksi antar mereka. Kelakuan begitu mungkin karena selalu sendiri, jarang interaksi dengan orang lain. Bisa jadi karena bos itu kan sendirian. Bawahannya banyak kan. Di dalam dia bisa makan sehat tiap hari. Mungkin burjo itu bubur kacang hijau dan kopi encer yang jarang ada di kafenya. Apa polisi menciduk dan menahan Cindo? Mana ada, itu cuma mitos katanya. Nanti juga dilepas lagi, meterai 10.000. Permintaan maaf ngaku hilap lalu hanya kena wajib lapor. Nggak cuma sekali 2 kali, udah banyak kasus di Indonesia. Money talks, uang yang berbicara.
Maka kita harus kawal. Jangan sampai ini kejadian, kekhawatiran netizen sekalian ini jangan sampai kejadian. Kita kawal. Real, no viral, no justice. Ini juga, ya, ini kasus anak paskibra ya, yang kena tembak sampai meninggal, kemudian dianggap tawuran, buktinya dimunculkan, padahal nggak ada. CCTV menunjukkan tidak ada alat-alat ini. Kita jadi ingat kasus KM50 yang tiba-tiba juga begini, ada samurai, ada ini, padahal nggak ada gitu. Ini PR Pak Listio Sigit.